Hai, welcome to my channel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas diklat coding dan kecerdasan artifisial on job training sesi 1 modul 2 yaitu berpikir komputasional. Materi yang diambil di video ini adalah berpikir algoritmik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Kalau gitu sebelum mulai pembelajaran hari ini seperti biasa berdoa, menyanyikan lagu nasional sama tepuk anak Indonesia hebat itu. Ayo ketua kelas dipimpin dulu di depan. Berdiri. Sabda Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu. Setia dan taat kepada Pancasila. Setia dan taat kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua. Patuh dan taat terhadap nasihat guru. Patuh dan taat terhadap nasihat guru. Orang tua. Peraturan. Dan tata tertib sekolah. Tiga. Belajar keras.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Alat tulisnya dikeluarkan dulu, buku, pulpen. Sudah? Yuk coba perhatikan. Semuanya hadap depan dulu. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Yang masih ingat angkat tangan. Ayo, Alarik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang abstraksi. Nah, kalau hari ini kita masih belajar tentang berpikir komputasional, yaitu bagian yang lainnya. Nah, perhatikan, Cah. Kalian pernahkah membuat mie instan sendiri? Ada yang belum pernah? Ya. Selain mie instan, ada juga misal membuat teh manis. Pernah toh? Nah, apa jadinya kalau kita membalik urutan dalam membuat es teh? Misal, buat apa itu belum memasak air, tapi sudah memasukkan tehnya sama es batunya. Jadi apa enggak es tehnya nanti? Terus apa itu lupa memasukkan es batu dan gula. Jadinya enak apa enggak es tehnya? Nah, jadi dalam membuat sesuatu itu pasti ada urutannya, ya. Pasti ada tata caranya. Nah ini, kalian semua tentu sudah pernah melakukan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. Seperti membuat teh, memakai seragam, atau menyikat gigi. Kegiatan-kegiatan itu sebenarnya menggunakan algoritma, yaitu urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita nanti akan belajar berpikir algoritmik atau algoritma. Tujuannya apa? Peserta didik memahami konsep berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan memasak. Peserta didik mampu menyusun solusi dalam bentuk instruksi logis, terstruktur, dan tepat. Kegiatan pembelajarannya nanti ada secara berkelompok sama individu. Nah ini contohnya, perhatikan cara membuat jus jeruk di samping. Lihat, Cah, ini yang pertama
Siapkan mesin blender. Lalu tuangkan jus ke dalam gelas. Siapkan jeruk yang sudah dipotong. Ini sudah benar apa belum langkah-langkah ini? Iya, ini belum tepat. Harusnya bagaimana yang pertama setelah menyiapkan mesin blender? Iya, harus menyiapkan jeruknya yang sudah dipotong. Lalu dimasukkan dulu ke blender. Setelah itu ini menancapkan mesin dengan stop kontak. Ya, jadi harus diurutkan dengan benar dulu. Nah, ini pengertian berpikir algoritma. Berpikir algoritma adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini merupakan bagian dari berpikir komputasional, di mana seseorang mengatur ide atau tindakan secara sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer saat menjalankan program. Dalam berpikir algoritma ini berguna untuk apa saja? Angkat tangan yang mau membaca, angkat tangan. Ayo, Faro, coba dibaca ini. Memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Ya, terus? Penyelesaiannya, menyusun langkah-langkah itu secara urut dan logis, menyampaikan langkah-langkah itu dengan jelas agar bisa diikuti oleh orang lain atau mesin seperti robot. Betul ya. Dalam berpikir algoritma, ini nanti akan memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Lalu menentukan langkah penyelesaiannya dan menyusun langkah-langkah secara logis. Nah, contohnya ini tadi ya. Membuat teh manis. Urutannya yang pertama apa ini urutannya? Ya, rebus air. Setelah itu betul. Lanjutnya tuang air panas, tambahkan gula, dan yang terakhir adalah aduh. Ya. Sekarang Abian, coba ini yang memakai seragam sekolah. Urutannya apa dulu ini? Yang pertama kalau dari pagi, yaitu bangun tidur, terus mandi, memakai pakaian dalam. Setelah itu apa? Pakai seragam, lalu pakai sepatu. Coba ini ada, jika kamu pakai sepatu, belum pakai celana, itu tidak logis. Nah, maksudnya logis itu seperti itu, Cah. Sampean sudah pakai sepatu, tapi celananya belum dipakai. Nah, itu namanya logis apa tidak? Tidak. Jadi semua itu harus berurutan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ini kan sudah ada kelompoknya. Perhatikan, mulai dari sini kelompok 1, tengah kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Nah, Bu Rizka minta dari masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Ayo, satu aja. Saya pada sini dulu. Kurang satu. Siapa satu? Ini untuk menentukan makanan atau minuman yang nanti akan kalian susun dan kalian tulis resepnya secara berurutan. Ya, ayo Home Pimpa dulu,
Nanti yang menang milih yang pertama. Siapa yang pertama? Tristan, sekarang ayo dipencet. Nanti dapatnya apa? Di sini, dipencet sini. Dan diklik. Ayo, kelompoknya Tristan dapat apa ini? Ya, untuk kelompoknya Tristan berarti nanti puding pandan, bisa duduk. Selanjutnya urutan yang kedua, siapa? Ayo, diklik yang situ. Nah, kelompoknya Gazi dapat apa ini? Telur dadar, diingat-ingat. Yo. Diklik. Kelompoknya dapat jus wortel. Yo. Kamu berarti nanti tinggal pilihan terakhirnya. Kelompoknya Zaki berarti mendapat menu nasi goreng. Nah, untuk kelompoknya Naufal berarti yang mau nggak mau es susu coklat. Ya. Perhatikan, tadi kan sudah dapat makanan dan minumannya sendiri ya. Tadi siapa yang mendapatkan menu nasi goreng? Bentar, nanti Ibu jelaskan. Puding pandan. Jus wortel. Telur dadar. Es susu coklat di sini ya. Perhatikan dulu. Nanti diberi identitas dulu, nama kelompok berapa. Terus ditulis nama anggotanya, nama panggilan saja boleh ya. Setelah itu perhatikan, didiskusikan dengan kelompok cara membuat makanan atau minumannya itu. Yang pertama, gambarnya itu nanti digunting, lalu ditempelkan di lembar berikutnya. Di halaman baliknya itu. Coba dilihat. Sudah? Nah, kalau sudah ditempelkan, nanti kalian menuliskan langkah-langkah yang sesuai gambarnya itu. Menggunakan kata kerja seperti yang pertama, siapkan apa dulu. Terus dimasukkan apanya gitu. Tambahkan. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak? Baik. Kalau apa? Nama kelompok tadi ditulis kelompok 1, 2, 3 itu. Iya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang didiskusikan. Dengarkan. Gambarnya itu nanti bisa dipotong dulu, terus dibagi, gunting biar cepat. Ya.
Dengarkan, butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan ini? 10 menit. Bisa? 10 menit? 15 menit. Ya? Gang. Ayo didiskusikan sama temannya. Oke. Dia wangi mikir temene. Aja ngomong ae. Mana caranya? Ayo Felicia, ayo yang pertama apa? Siapkan dulu. Iya, disiapkan. Masukkan garam di sini. Ayo diamati gambarnya, karena ini dimasukkan, terus ini dia sudah dikocok-kocok. Mana dulu? Apa? Menumis bawang.
Ayo diulangi Mike kata-katanya. Ini wes nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. He. Ayo Farouk. Ini diapakan itu kira-kira? Dimasukkan ke freezer. Apa? Cocok. Hehe. Perhatikan, sudah selesai apa belum? Hehehe, perhatikan. Iya. Kan pertama dimasukkan ke teflon. Pelan-pelan masih bisa toh. Baru dimasukkan ke teflon, baru di
Jangan ngomong sendiri, ayo temennya dibantu. Nggak apa-apa. Lembar pertama ini copot nggak apa-apa. Yang penting yang kedua, halaman kedua. Sudah selesai? Perhatikan kelompoknya Akmal. Sudah selesai kalau. Yang lainnya selesai apa belum? Ya. Ini dibalik. Balik hingga matangnya merata. Anggota yang Yo, 5 menit lagi ya. Yang sudah selesai jangan rame. Yang sudah selesai diteliti lagi. Jangan ngobrol sendiri. Ayo Arga kelompoknya siapa? Ya boleh. Ayo ditulis di sini, no? Yang pertama apa dulu ini? Ya, ditulis. Yang sudah selesai jangan rame. Nanti disiapkan untuk presentasi. Yang belum selesai siapa? Kelompoknya siapa? Ayo, segera. namanya kayak gini loh. US siapa? US. Perhatikan ke depan. Sudah selesai semua? Sudah. Yuk. Sebelum lanjut ke presentasi, kita ice breaking, tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih. Yuk, coba tepuk semangat. Masih kurang semangat, sekali lagi yang lebih bersemangat. Tepuk semangat.
Sudah, sekarang kita lanjut presentasi. Kelompok siapa yang mau presentasi dahulu? Tadi yang sudah selesai pertama itu kelompoknya sini. Nah, jadi ya bisa presentasi lebih dahulu. Ayo sini. Ayo maju kelompoknya. Jangan main. Nah, ini berdiri di sini. Perhatikan. Jadi nanti caranya presentasi kan salam dulu. Terus bilang kami dari kelompok berapa? Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami cara membuat jus botol, begitu ya. Jadi nanti diperhatikan semuanya. Caranya itu maju, salam, perkenalan, terus bilang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat apa, seperti itu ya. Yo, Ndang, lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga akan ya, bagaimana cara membuat jus water? Ayo perhatikan, nanti ada tanya jawabnya loh setelah teman-temannya tampil semua. Pertama kita siapkan wortel lalu kupas. 2. Potong wortel menjadi bagian-bagian kecil. 3. Masukkan wortel ke dalam blender. 4. Masukkan air ke dalam blender. 5. Blender jus wortel sampai halus. Saring jus wortel menggunakan saringan. Lalu jus wortel siap diminum atau bisa dipil. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kira-kira ini tadi ada yang terlewat atau urutannya ada yang salah atau tidak? Ada yang ditanyakan apa tidak? Misal, kok nggak dikasih gula gitu, kok nggak ada yang tanya? Nah, dengarkan. Mereka memakai wortel buah. Wortel buah itu tanpa gula sudah manis. Jadi yang benar-benar jus buah itu tanpa tambahan gula itu bisa ya. Terima kasih kelompok 3 bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok sini dulu, kelompok 1. Ayo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yo, perhatikan, lainnya mendengarkan. Langkah-langkah membuat telur dadar. Pertama, siapkan telur. 2. Pecahkan telur lalu masukkan ke dalam wadah. 3. Masukkan garam ke dalam wadah
Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ada yang ditanyakan dari hasil kerja kelompok 1? Hehe. Tadi sudah ya, tadi sudah ada ini, tambahkan garam, baru dikocok. Makanya kalau temannya presentasi itu didengarkan sungguh-sungguh ya, diperhatikan. Ojo ngomong sendiri. Ya, terima kasih kelompok 1, luar biasa. Boleh duduk kembali, LKPD-nya dikumpulkan. Selanjutnya kelompok siapa? Oh, kelompoknya Alarik dulu. Yo, Alarik. Ayo, gak usah malu-malu, ada sana. Gak kelihatan loh nanti. Nah, Darwin agak ke sana sedikit. Win. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Alarik, Naufal, Darwin, Hanum, Flora, Elisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami, cara membuat es susu coklat. Yang pertama, siapkan gelas. Kedua, masukkan bubuk coklat. Ketiga, tuangkan air. Keempat, aduk hingga tercampur. Kelima, selanjutnya tuangkan susu. Kelima, tambahkan es batu. Ketujuh, lalu es susu coklat siap dihidangkan. Jadi, perhatikan dari C, jangan duduk dulu. Cara membuat es susu coklat, yang pertama, siapkan gelas, masukkan bubuk coklat, tuangkan air hangat, terus diaduk-aduk hingga tercampur. Siapkan nasi, lalu tuang minyak, kemudian panaskan teflon. Ketika teflon sudah panas, tumis bawang putih hingga kecoklatan. Ketika bawang sudah panas, masukkan nasi putih. Lalu tuangkan bubuk kecap dan bawang yang sudah ditumis. Lalu dimasak hingga matang. Jika sudah matang, masukkan dalam piring dan nasi goreng sudah siap dihidangkan. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelompok? Loh, enggak no. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya, terima kasih kelompok 4 bisa duduk kembali. Oh, kelompok 5 ya, maaf. Sekarang presentasi kelompok yang terakhir dari kelompok 4. Hehehe. Ayo yang lainnya perhatikan. Sudah yang lainnya perhatikan. Selambunya bisa ditutup itu lek sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan langkah-langkah membuat puding pandan. Nama anggota Tristan Abian Ratu Azizah Nagita. Pertama-tama siapkan sebungkus kemasan puding santan atau pandan. Kedua, masukkan puding santan atau pandan ke dalam panci. Ketiga, lalu masukkan air ke dalam panci. Keempat, nyalakan kompor lalu aduk puding menggunakan spatula. Kelima, tuangkan puding yang sudah matang ke dalam wadah. Keenam, lalu masukkan puding ke dalam kulkas. Ketujuh, jika sudah jadi, puding siap disajikan. Sudah ditanyakan dari hasil kerja kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Ada yang bertanya? Tidak? Ya. Terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan ke kelompok 4. Ini bisa dikumpulkan. Ya, anak-anak perhatikan sebentar. Perhatikan. Tadi dari hasil presentasi kalian sudah bagus, semuanya sudah bisa mengurutkan dengan baik, langkah-langkah yang ditulis juga jelas. Karena kalau tidak jelas, nanti yang diperintah akan dianggap apa tidak? Nah, nanti hubungannya kalau di pembelajaran coding yang tingkat berikutnya, kalau kalian membuat program terus bahasa perintahnya tidak jelas, maka programnya bisa berjalan dengan baik apa tidak? Nah, kalau perintahnya pun terbalik, maka programnya pasti akan apa namanya? Nggak bisa berjalan dengan benar. Nah, maka itu pentingnya berpikir algoritmis. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Kita dulu kita harus belajar apa saja? Iya, cara membuat makanan. Terus apa lagi? Berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran? Bagaimana perasaannya? Ada yang nggak senang? Ya, alhamdulillah kalau semuanya senang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? PKI, bocah sampean tahu PKI? Ini terus di BK itu kan juga ada. Iya. Sebelum pelajarannya berakhir, untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, mengerjakan soal evaluasi yang secara individu. Soalnya hanya 10 pilihan ganda. Siapa yang
dalam Al-Quran langkah terakhir algoritma disebut selesai. Contoh algoritma tidak logis: buang air, masukkan teh, aduk, tambahkan gula. Kerjaannya sendiri-sendiri loh, nggak boleh nyontoh. Sudah selesai? Sudah. Belum. Kemudian bisa dikumpulkan sini. Sudah selesai semua ini? Sudah dikumpulkan? Ya. Ayo duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Nah, duduk dulu ditutup ya, istirahat. Ayo. Sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar. Mengerti? Sebelum istirahat, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah sama-sama.
wabarakatuh.